Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya, Tato Sugianto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nuriana. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Purwokerto. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat Bapak. Alhamdulillah ya, hari ini sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati seputar proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi adalah untuk mengetahui dan juga menjalankan proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran yang ingin kami capai pada saat pelaksanaan observasi besok adalah ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun descriptive text secara lisan dengan bahasa sendiri sesuai dengan karakteristik jurusannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan descriptive text secara lisan di hadapan kelas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Nah, bagaimana dengan pengembangan area yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu capai dalam melakukan observasi supaya berjalan dengan baik? Baik Bapak, rencana yang akan kami lakukan untuk pengembangan area yaitu menggunakan 2 sisi, satu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuan, bagaimana peserta didik mampu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan secara mandiri. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah keterampilan, di mana peserta didik mampu lebih mandiri, kreatif, dan memiliki keberanian dalam melakukan presentasi. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke Bapak, rencana yang akan kami lakukan dalam proses strategi pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu berdasarkan kesiapan peserta didik yang diaktifkan melalui pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti akan saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian keaktifan siswanya. Kemudian model yang akan kami gunakan adalah model PBL atau Project Based Learning. Untuk metodenya yang akan kami lakukan berupa 1. Tanya jawab, 2. Diskusi, dan 4. Pemberian tugas atau penugasan. Baik Bu. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diaktifkan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya Bu ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan kami gunakan, yang pertama
kami membuat dokumen dalam bentuk PPT atau PowerPoint sebagai materi yang akan kami berikan kepada peserta didik. Kemudian alat yang kami gunakan adalah LCD proyektor. Kemudian kami juga menyiapkan beberapa media pendukung lainnya supaya nanti pembelajaran bisa tercapai dengan baik, termasuk LKPD. Nah, kira-kira kapan itu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, kelas apa, jam berapa? Kebetulan untuk saya pribadi mengajar kembali bahasa Inggris ada di kelas 10 DPIP di hari Selasa sekitar jam ke-8 dan ke-9, Bapak. Ya, jadi nanti hari Selasa depan di kelas 10 DPIP di jam ke-8 dan ke-9 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya, baik Bapak. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Ya. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Setelah kita berkomunikasi banyak hal, maka salah satu langkah yang harus kami siapkan adalah menyiapkan media yang akan digunakan untuk proses pembelajaran besok di hari Selasa, serta ruangan yang akan digunakan supaya bisa mendukung dan mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Gus atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu dalam kegiatan observasi kelas, juga percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.